eh, Object oriented programming pendekatannya sedikit berbeda dengan pendekatan dari eh, struktural yang selama ini kita lakukan. Jadi kalau di object oriented programming, kita menganggap segala sesuatu yang ada di Python itu sebagai objek. Dan ini manfaatnya ada banyak sekali ya. Teman-teman mungkin ya sudah tahu lah ya pasti. Eh, Kalau kita punya akun rekening bank misalnya, itu kan ada beberapa nasabah ya. Nasabah satu misalnya. Nasabah satu. Ini jelek banget. Terus ini nasabah dua, N2 aja ya biar cepat. Nah gini. Nasabah satu ini akan punya informasi-informasi tertentu. Misalnya namanya, sama saldonya misalnya. Terus nomor HP misalnya. Terus ini misalnya namanya juga sama ya. Sama-sama nasabah itu sama saja ya form yang mereka isi gitu. Saldonya juga sama ya. Sama-sama punya saldo maksudnya bukan nominal saldonya ya sama. Terus nomor HP gitu. Nah gini ya. Nah, antara nasabah yang satu dan nasabah yang lain ini nanti akan bisa saling berinteraksi. Contohnya saling ngirim saldo gitu ya. Nah, tapi kan di kasus nasabah ini kalau kita punya suatu server misalnya, server atau jangan kasih dulu deh. Kalau kita ya di bank ya bisa dibayangkan aja ya. Di bank itu tentu saja ada banyak sekali transaksi setiap hari tuh. Yang ngirim ke sini lah, yang tarik tunai lah, yang bla 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 lah gitu, macam-macam. Nah, itu apakah kita harus selalu membuat kode misalnya? Setiap ada yang tarik tunai berarti buat dulu kodenya. Saldonya si ini berkurang gitu. Karena kan beda ya. Nasabah ini dengan nasabah ini kan ya beda gitu ya. Jadi apakah dia narik gitu kita buat saldonya ini berkurang gitu. Terus ini setor tunai ini saldonya bertambah gitu. Apakah kayak gitu? Ya, nggak mungkin ya. Capek kali kapan selesainya? Ribet kali hidup di dunia ini rasanya. Nah, kita mau ngebuat dia otomatis gitu. Kayak misalnya ini transfer ke sini, ya udah otomatis aja saldonya ini berkurang yang secara otomatis saldonya ini bertambah gitu. Nah, ini nanti nasabah-nasabahnya kan ada banyak. Nasabah-nasabah ini kita pandang sebagai objek realisasi dari suatu kelas nanti. Kelas itu kayak template secara keseluruhan gitu. Template untuk mengakomodir nasabah-nasabah ini. Jadi nama kelasnya ya kelas nasabah misalnya. Kelas nasabah realisasinya adalah nasabah satu dan nasabah dua gitu. Kelasnya adalah nasabah. Realisasinya atau disebut juga instance class itu adalah nasabah satu dan nasabah dua ini. Bisa dibayangkan lah ya. Contohnya ya ini sih contoh paling gampang dibayangkan. Nasabah itu kan kayak ya banyak ya umum gitu. Nasabah dengan nomor rekening ini ya baru spesifik gitu. Nah gitu. Kelasnya adalah nasabah gitu. Oke, bagaimana cara membuat kelas? Cara membuat kelas adalah kelas, nama kelasnya misalnya nasabah ya. Buka kurung tutup kurung titik dua. Apa isi kelasnya ini? Tadi kan nasabah itu mau buat ini ya. Nama, saldo, dan nomor HP gitu. Nanti bisa diakomodir. Untuk sementara kita buat yang gampang dulu ya. Pas ini artinya adalah tidak buat apa-apa ya. Udah nih, artinya sudah ada kelas nasabah yang isinya kosongan gitu. Kayak template yang masih kosong gitu ya. Nah, jadi misalnya ada apa ya? Misalnya Henry ini adalah nasabah. Oke. Nah, Henry ini adalah nasabah. Kalau kita run, artinya sekarang Henry ini ya bagian dari sini realisasi dari nasabah salah satunya gitu. Objek ya. Nah, kalau kita klik nih Henry, yang nggak ada apa-apa ya. Dia hanya objek gitu. Untuk membuktikan dia itu apa, sebenarnya ini kita bisa pakai help ya. Objek dari kelasnya itu loh. Nah ini ya, dia bagian dari realisasi dari kelas nasabah gitu. Dia, kita mau ngebuat kayak gini. Nah, terus ceritanya kan kita mau ngebuat gini nih. Jangan kosongan lah gitu kayak nasabah itu ada namanya saldo sama nomor HP gitu ya. Jadi caranya gimana? Hapus dulu nih. Untuk membuat atribut-atribut tadi itu loh yang kayak apa tadi ya? Nama, saldo sama nomor HP. Itu kita harus membuat inisialisasinya. Kayak awalnya berapa, namanya siapa, terus awalnya saldonya berapa, terus nomor HP-nya berapa. Caranya adalah harus pakai def di awal ya. Inisialisasinya itu kayak awalnya gimana, penempatan awalnya itu. Underscore underscore init. Ini dia initialization.
underscore underscore lagi. Nah, apa yang ada di dalam dirinya itu? Kan realisasinya nanti bisa nasabah satu, nasabah dua, dan seterusnya. Secara umum kita sebut saja sebagai self dirinya gitu. Realisasinya nanti. Apa yang ada di situ tadi adalah nama, terus ada apa lagi ya tadi itu? Ada saldo sama nomor HP. Nah, nasabah satu, misalnya Henry, namanya adalah sebagaimana nama yang ada di sini nanti kan. Jadi self, secara umum kan realisasinya itu namanya self ya di fungsinya ini nanti. Nah, eh, self dot nama, nama dari selfnya itu adalah nama, nyambung ke sini. Jadi kayak misalnya ada kelas Henry, namanya ini adalah, bukan kelas Henry ya, realisasinya misalnya ada instance kelas yang Henry namanya, namanya adalah sebagaimana di input di sini gitu. Terus saldonya si Henry secara umum kita buat self ya. Self saldo, saldo dari objeknya itu adalah sebagaimana saldo yang ada di sini. Self dot nomor HP ya sebagaimana nomor HP yang diinput di sini gitu. Gini ya. Ini berarti nomor HP. Nah, ini dulu ya. Sekarang mau pakai kelasnya, deklarasi kelasnya nggak lagi kosongan. Ini kan ada self ya. Selfnya ini nggak usah dipikirkan ya. Henry ya selfnya. Nasabah langsung skip aja nama ini. Namanya apa? Misalnya Henry ya. Henry. Terus koma saldonya misalnya 100.000. Nomor HP-nya misalnya 28592587 ini misalnya. Ini sebagai string ya kita buat. Henry adalah nasabah yang kayak gini. Nah, coba kita panggil Henry. Nah, eh kayak gini ya. Dia ini adalah objek gitu. Atau kita help nih. Nah, ini ya. Dia adalah nasabah nih, bagian dari nasabah itu. Nah, misalnya kita mau ngebuat fungsi untuk print info ya. Definisikan eh, print info ya. Info self pastinya ini. Ya, misalnya print hmm, F aja kali ya pakai F ya. Nama, koma, oh ini aja kali. Nama, self dot nama, namanya kan disimpan di self dot nama ya. Mempunyai saldo sebesar self dot saldo. Nah, ini kan nanti ini ya print info misalnya Henry gitu. Henry dot saldo berapa gitu. Contoh kita buat dulu deh. Ini kan belum di run ya, jadi masih bisa nih. Henry dot saldo. Ini ya 100.000 gitu. Nah, nanti berarti Henry dot nama ya pasti Henry ya. Coba dulu lagi deh. Henry. Jadi Henry mempunyai saldo sebesar 100.000 gitu ya. Saldo saldonya itu. Nomor telepon Henry. Ya berarti di sini self dot nomor HP. Gini ya. Nah, berarti sekarang kita buat dulu print info dalam kurung Henry. Henry ini nyambungnya ke sini ya. Oh, salah nih, salah. Harusnya di sini ya. Henry dot print info. Salah. Henry dot print info. Henry mempunyai saldo sekian-sekian. Nomor telepon Henry adalah ini. Nah, terus kita mau ngebuat ada lagi yang lain. Misalnya ada orang lain, misalnya namanya Immanuel ya. Dia nasabah juga gitu. Namanya adalah Immanuel. Terus saldonya adalah 90.000. Nomor HP-nya adalah 08111111. Inilah misalnya entah apalah maksudnya ini. Terus Immanuel
dot print underscore info Immanuel mempunyai saldo segini gitu ya. Nah, kita mau ngebuat si Immanuel sama si Henry ini, atau secara umum nasabah lah ya. Mereka bisa saling transfer gitu loh. Ya, caranya gimana? Buat dulu fungsi transfernya gitu. Definisikan transfer self yang transfer ya. Terus nama nama penerima kali ya. Penerima. Apa yang terjadi di sini? Misalnya nominal adalah input INT ya, atau float aja kali. Input masukkan nominal ya. Lalu print, atau jangan langsung print deh. Nanti printnya terakhir kayak transaksi berhasilnya kan pasti setelah selesai transaksinya itu kan. Maka kalau sudah kayak gini, self dot nominal akan berkurang sebesar, karena kan dia pengirim ceritanya, sebesar nominal. Saldo ini harusnya ya. Saldonya berkurang sebesar nominal. Penerima saldonya bertambah sebesar nominal. Ya kan logika aja kan. Nah, selanjutnya setelah transaksi ini berhasil kita akan ngeprint ya. Printnya misalnya eh, pakai F ya. Transaksi berhasil self dot nama mengirim uang sebesar ini nih penerima ya, penerima dot nama, salah nih, kepada nih harusnya, kepada ini sebesarnya berarti nominal ya. Jadi misalnya transaksi berhasil, Henry mengirim uang sebesar 10.000 kepada Immanuel gitu ya. Di run dulu nih. Oke, saya rasa saya harus hapus nih. Oke deh. Sekarang kalau kita buat lagi nih, Henry dot transfer, transfernya kepada siapa kak? Misalnya Immanuel ya. Hati-hati di sini nyambungnya ke sini ya, ke nasabah yang namanya Immanuel ini loh. Jadi bukan yang di sini yang ditengok, tapi ininya ya. Nah, Henry mentransfer uang kepada Immanuel gini. Oh, sebentar. Ini harus kita run lagi ya. Karena kan kita definisiin, kita update ya kelasnya. Jadi ini harus kita update juga Henry ini sebagai kelas yang baru tadi itu, Immanuel juga. Nah, baru bisa nih. Nominalnya misalnya 5.000 deh. 5.000 ya. Transaksi berhasil, Henry mengirim uang 5.000 kepada Emmanuel. Jadi kalau kita lihat sekarang, Henry dot saldo, sekarang saldonya si Henry itu sisa berapa kan? 95.000 karena dia sudah transfer 5.000 gitu. Terus Emmanuel dot saldo bertambah 5.000. Jadi 95.000 gitu. Kan tadinya 90.000 ya. Tapi karena dia ngirim gitu, jadi 90.000 gitu. Ya gitu ya. Ya bisa nggak ditambah lagi? Ya boleh-boleh aja. Ini kan gampang ya, kayak udah ada kelas baru, nanti bisa ada nasabah baru ya, misalnya namanya yang tersiapa lah ya, misalnya namanya, kok saya kebingungan milih nama, namanya Rahma ya. Nasabah dalam kurung ini ya, namanya siapa nih, misalnya namanya adalah Nur Nurjana Rahma, terus saldonya adalah misalnya 100.000, nomor HP-nya misalnya nggak salah aja lah ya, apalah ini misalnya, terus ini nih. Nah terus si Rahma ini mengirim uang ke si Henry misalnya. Ya, nominalnya misalnya 8.000. Nah, udah sekarang berarti Henry saldonya nambah lagi dong. Jadi 103.000 karena si Nurjana Rahma mengirimkan apa namanya, saldonya sebesar 8.000. Nah, saldonya Nurjana Rahma pakai ini ya, Rahma dot saldo ya jadi 92.000. Tadi kan 100.000 berkurang.
jadi sisa 92.000 karena ya kayak gitu. Nah, ini kan gampang ya. Kita cuma sekali ngebuat aja untuk ke semuanya gitu. Terus apa lagi ya? Misalnya ganti nomor HP ya, update telepon self. Apakah ini artinya adalah self dot nomor HP itu akan diupdate jadi input masukkan nomor HP baru. Atau kalau mau dikasih ini boleh-boleh aja. Ini ya. Udah ya. Karena kita nge-update kelasnya, kita harus update lagi nih semuanya orangnya ini. Saya rasa saya harus, gak usah dihapus kali ya. Henry tadi di mana di sini ya? Nah, kembali lagi saldonya normal. 90.000 untuk Immanuel, 100.000 untuk Henry, dan 100.000 untuk Rahma ini. Nah, jadi misalnya Rahma kan nomor teleponnya ini nih. Sekarang kita kasih Rahma dot apa namanya itu? Nomor HP update telepon ya. Telepon gini kah? Telepon. Nah, ini ya. Nomor HP-nya misalnya ini lah ya, apapun lah ya misalnya ini. Terus kalau kita klik print info lagi nih. Apa tadi namanya print info ya? Print info dalam kurung Rahma. Oh, salah ya. Saya malah kebalik. Harusnya print info nama objeknya dulu ya, Rahma. Print info gini ya. Ini. Nurjana Rahma mempunyai saldo 100.000 ya. Nomor telepon ini salah ya. Harusnya ini bukan Henry karena harusnya self dot nama karena bukan belum tentu Henry ya. Oke, karena kita mau ubah kelasnya, kita harus ganti lagi nih semuanya. Ini untuk Nurjana, untuk Henry juga harus dijalankan lagi ya. Inisialisasi, inisialisasi kelasnya. Ini ya. Rahma dot update telepon. Nomornya jadi ini. Terus kita print infonya Rahma. Nomor HP-nya berubah. Kan nggak ini lagi gitu. Ya kayak gitu. Apakah boleh ditambah lagi? Macam-macam ya. Misalnya store tunai atau apa macam-macam ya. Gampang aja ya. Store tunai misalnya definisikan. Store tunai untuk self-nya. Ya berarti self dot saldo akan bertambah sebesar float dari input. Masukkan apa namanya? Nominal setor tunai. Ya walaupun ini di kalau kita setor tunai di bank kan di bank lagi di ATM kan itu dibaca sendiri ya. Kan nggak mungkin lah kita masukkan berapa gitu. Nanti kita masukinnya 1.000 tapi diketiknya 1 juta miliar dong kan nggak masuk akal juga ya. Nah ini, tapi misalnya untuk gampangnya kita ginian aja. Ini dijalankan lagi semuanya inisialisasi apa namanya yang aneh-aneh ini tadi. Orang-orang ini ya objeknya itu. Maka sekarang misalnya nih Rahma melakukan setor tunai ya. Setor underscore tunai. Nah dia kan setor tunai ya. Misalnya 20.000. Maka sekarang kalau kita klik print Rahma, saldonya bertambah. Info ya. Rahma dot print info dalam kurungnya. Kok gini ya. Nurjana Rahma punya saldo 120.000. Nomor teleponnya ini. Nah misalnya dia Rahma dot print. Oh bukan, jangan. Transfer ya. eh Kepada Henry misalnya. Karena kan di sini transfer ada penerima ya. Kalau save yang nggak usah diisi ya. Tapi kalau yang lain diisi. Rahma akan mentransfer ke Henry. Berapa ya? Misalnya 70.000 deh. Udah, berarti saldonya Henry kan tadi 100.000 jadi 170 sekarang. Henry dot print info ya. Ini Henry saldonya jadi 170.000 karena bertambah sebesar yang dikirim oleh Rahma gitu. Oke, bisa dipahami ya. Saya rasa ini contohnya masih cukup mudah dipahami ya.
Nanti ya di dalam aplikasi yang lain misalnya di game ya. Kalau kita punya hero misalnya hero yang suka main game misalnya game apa ya misalnya. Ya apapun lah ya misalnya ada hero misalnya saya nggak tahu lagi nama-nama hero misalnya hero satu lah ya. Hero satu sama hero dua itu. Dia misalnya ini memukul ini. Misalnya ini punya ini ya power terus ini ada health-nya misalnya. Atau kayaknya kita tambahkan saja ya. Saya capek untuk ngegambar-gambarnya ini. Agak susah. Kita tambahin ya. Kelas hero misalnya. Hero titik dua nih. Pakai init lagi ya. Dev underscore underscore init underscore underscore dalam kurung ya. Apa ya? Saya nggak paham lagi. Nama kali ya. Self, koma, nama ya. Nama hero-nya terus eh health-nya. Terus apa lagi ya? Eh daya juang lagi. Daya serang ya. Daya serang terus hmm, udah ini aja lah ya, saya nggak terlalu tahu. Ini misalnya, jadi ada nama, terus ada health-nya, ada daya serangnya gitu ya. Self dot nama adalah nama ini yang di dalam kurung tadi. Terus self dot health adalah health ini yang dalam kurung itu ya. Self dot daya serang ini misalnya ya, sama dengan daya serang. Gini ya. Terus misalnya ada lagi apa ya? Hmm, menyerang ya. Menyerang berarti ada self-nya sama yang diserang ya. Diserang. Nah, berarti self dot sebentar, gimana ya? Self print dulu kali ya. Print atau di akhir aja nggak apa. Setiap kali menyerang, diserang dot health-nya kayak health-nya itu berkurang sebesar daya serangnya misalnya. Nah, gini ya. Terus print misalnya eh, self dot nama menyerang self dot apa ya? Self dot kok self diserang ya? Diserang dot nama orang yang diserang itu loh. Jadi misalnya hero satu menyerang hero 2 gitu ya. Sisa power dari diserang dot nama itu adalah sebesar sisa power lagi sisa health ya harusnya. Kayak kesehatannya itu loh. Nyawanya atau apalah namanya itu. Sisa health dari serang dot nama sisa ini misalnya berarti diserang ya. Diserang dot ini ya health ini karena udah diupdate di situ. Nah, terus apa lagi ya? Kok kayaknya gamenya ya sederhana aja dulu ya. Terus apalagi menyerang, terus udah itu aja kali ya. Oke ini ya. Terus misalnya kita punya nama-nama hero, saya nggak tahu sih. Contohnya hero satu aja. Hero satu adalah hero. Nah, lihat nih inisialisasinya itu ada apa selain self nama ya. Namanya misalnya ini nih, nggak tahu saya namanya. Saya Moana lah ya. Moana, health-nya misalnya 100, terus daya serangnya misalnya 10 gitu ya. Terus hero 2 ini adalah hero, kelas bagian dari kelas hero. Namanya adalah Minions misalnya. Ini gamenya tidak jelas ya. Masa hero-nya Minions? Oke, nggak apa-apa. 90 tapi daya serangnya misalnya 12 gitu ya. Oke, ini ya. Jadi kalau kita buat hero satu dot menyerang dalam kurung hero 2
Karena kan nama fungsinya menyerang. Terus yang ada atributnya itu diserang ya, selain self ini tentunya. Ada apa maksudnya parameternya itu? Oke, sebentar. Loh, underscore ya. Hero underscore 2. Dua kali ya. Daya serang. Daya underscore serang. Self ya. Jadi berkurang itu sebesar daya serang dari yang menyerang gitu. Jadi kayak misalnya daya serang itu kuat, maka health health dari si yang diserang itu berkurangnya banyak gitu ya. Nah, harus kayak gitu. Ini ulangi lagi. Ini Moana menyerang minion, sisanya jadi 80. Kenapa? Tadi kan si minion 90 nih powernya. Dia kena serangan yang satu kali serangan itu menambah ini, menambah apa namanya? Menambah sebesar 90 gitu, mengurangi 90 powernya gitu. Jadi sisanya jadi mengurangi sebesar 10. Maka sisanya jadi 90 kurang 10 jadi 80 gitu. Nah, ini kan gamenya jadinya kayak pasti gitu kan. Nah, game itu kan biasanya ada unsur ketidakpastian ya. Untuk memunculkan ketidakpastiannya, kita bisa memanfaatkan random misalnya from random import semuanya gitu ya. Terus misalnya ini ya. Nah, ini di sini nih ditambah dia berkurang sebesar ini tapi ada randomnya di sini ditambah random integer. Nah, ini untung-untungan nih jadinya. Dari berapa nih? Misalnya dari minus 10 sampai 10 gini ya. Sebentar. Ini harusnya ada tutup kurungnya. Ini ya. Nah, ini jadinya ini belum tentu sisa 80 karena ada ini, ada randomnya ini. Ya, sisa 87 malah ya. Nah, ini ya. Kayak gitu. Tapi ini kalau negatif jatuhnya nanti bisa aja ya. Kalau daya serangnya kurang dari 10, ini kan berkurangnya kurang dari 10 tapi ini tambah ya. Jadi daya serangnya semuanya harus di atas 10 ini misalnya. Misalnya ini 11. Oh, 10 aja nggak apa sih. Jadi berkurangnya 0 kayak ibaratnya nggak kena gitu ya. Nah, ini. Terus ada lagi nih misalnya hero 2 menyerang hero 1. Sisa 81. Kenapa? Harusnya kan 100 dikurang 12 ya. 100 kurang 12 kan 88. Cuman karena ada random integer ini berarti dia dapat random integernya itu 88 jadi 81 ya. Berarti ada 7 ya. 7 ya benar. Dia dapat 7 nih. Jadi berkurangnya sebesar 12 tambah 7 19 jadi 81 kayak gitu. Ya, silakan dicoba-coba sendiri ya membuat kelas sendiri dan membuat interaksi-interaksinya gitu. Nanti silakan dicoba simpan semua pertanyaan yang mungkin muncul. Nanti silakan ditanyakan di sesi kelas reguler. Oke, sekian video pengantar hari ini. Sampai ketemu di kelas reguler.